Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam anugerahnya, dalam kasihnya, yaitu di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Sinar Kasih Tabanan. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan berita anugerah, yaitu firman Allah. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada kesempatan pagi hari ini. Di depan kami firman Allah telah terbuka bagi kami, dan kami mohon hati kami dibukakan oleh Tuhan dan firman-Mu. Sehingga setiap benih firman yang kami baca dengar, sungguh itu menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami secara khusus di tengah-tengah panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Bapa. Kami sambut firman ini dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, dan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat yang mengizinkan saya boleh berbagi firman Allah pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat dan jemaat yang sudah mendukung pelayanan BPD, dan semuanya itu boleh berjalan dengan baik sampai saat ini, baik dari proses mutasi sampai pelantikan gembala, dan sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang akan melayani ditempatkan di tengah-tengah jemaat dalam persiapan untuk mutasi atau pindah ke tempat pelayanan masing-masing. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah bahwa pada hari Jumat atau hari ini, hari Kamis, di mana ada rapat kerja wilayah, dan tepatnya telah terpilih ketua wilayah Bali Nusra, yaitu tahun periode 2021 sampai 2026. Dan oleh anugerah Tuhan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, dan ini pertama kali saya sampaikan di tengah-tengah jemaat, bahwa saya dipanggil untuk menjadi wakil ketua wilayah Bali Nusra. Dan tetap saya mohon dukungan doa dari setiap Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk itu yang menjadi pembukaan saya dalam kesempatan ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, dan Bapak Ibu boleh membacanya di rumah atau di tempat masing-masing dari ayat-ayat ini. Namun saya hanya bisa membaca untuk kita ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, dan bunyinya demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ayat yang ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud, tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai dengan tipu daya dan apa yang seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal penting yang Paulus ingin sampaikan dan ingin jelaskan di tengah-tengah jemaat di mana dia melayani, yaitu bagaimana pelayanan itu dikerjakan dan dilakukan
di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kalau berbicara dalam pelayanan atau berbicara tentang panggilan pelayanan, tentunya kita diminta untuk memberikan sebuah keteladanan dalam pelayanan itu. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya memberikan tema dalam khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu keteladanan dalam pelayanan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ada 4 hal penting keteladanan dalam pelayanan bagi setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan tentunya kita perlu memahami dan mengerti ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab pelayanan itu, bahwa kita harus melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan terus memandang hanya kepada Kristus saja yang adalah sumber dari panggilan pelayanan kita. Itulah sebabnya dia katakan dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, yaitu lakukanlah seperti engkau melakukannya itu untuk Tuhan. Dan kita harus menyadari dan memahami itu, bahwa panggilan pelayanan kita itu, mari kita melakukannya itu untuk Tuhan dan bagi umatnya, sebagai hamba Tuhan, sebagai badan pengurus jemaat, dan bahkan sebagai jemaat dimanapun kita berada. Kehadiran kita kiranya sungguh-sungguh membawa sebuah perubahan yang baru di tengah-tengah pelayanan kita. Itulah sebabnya Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka memberi dirinya dalam panggilan pelayanan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, apa yang menjadi keteladanan dalam panggilan pelayanan bagi setiap orang yang percaya Yesus, yang sesungguhnya dijelaskan oleh Paulus dalam suratnya di 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Yang pertama, yaitu pelayanan yang didasari oleh sebuah komitmen yang jelas. Sekali lagi, pelayanan yang didasari oleh komitmen yang jelas. Jelas dikatakan dalam ayatnya yang kedua. Sampai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami semuanya, kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, apa yang menjadi keteladanan dalam panggilan pelayanan yang Paulus terima dari Kristus dan dia sampaikannya itu kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jelas Paulus telah memiliki sebuah komitmen yang jelas untuk melayani jemaatnya, sekalipun ada dalam tantangan, ada dalam persoalan, ada dalam kesulitan. Tetapi yang menjadi doa dan kerinduannya, dia berkata bahwa aku terus melangkah oleh karena pertolongan Allah saja. Oleh karena Allah yang telah memberikan sebuah keberanian, Allah yang telah memberikan sebuah kekuatan, Allah yang telah memberikan rohnya untuk terus ada dalam komitmen pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, mari kita terus berkomitmen untuk melangkah melayani
Allah yang telah memanggil kita dalam pelayanannya. Karena kita tahu ketika kita memberi hidup kita dan kita berkomitmen untuk dipakai oleh Allah, Allah akan memberikan berkatnya bagi setiap kita yang terus ada dalam panggilan Allah yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini supaya setiap kita menikmati setiap berkat atau janji berkat yang Allah siapkan ketika kita terus berkomitmen dalam panggilan pelayanan kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID yang mewabah di seluruh dunia, Indonesia, dan bahkan Pulau Bali. Dan sekarang lagi ramai dibicarakan ada varian-varian yang baru. Mungkin tidak seperti yang dialami Paulus waktu itu. Dia mengalami penganiayaan, dihina di Filipi. Mungkin kita saat ini sedang ada dalam aniaya oleh karena penyakit yang tidak tahu sampai berakhir di mana. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, apa yang menjadi bagian bagi kita dalam panggilan pelayanan, mari kita terus melangkah maju dalam keteladanan pelayanan itu, yaitu dengan kita berkomitmen untuk terus melangkah, yaitu berbuat, terus melakukan panggilan kita di dalamnya. Karena kita tahu Allah akan terus memberkati dan menyatakan pertolongannya di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, sekalipun aku dalam aniaya, sekalipun aku dihina, sekalipun aku ada dalam bayang-bayang maut, tetapi aku yakin dan percaya bahwa pertolongan Allah kita, aku dapat melakukan segala sesuatunya. Untuk itu bagi kita, mari kita berkomitmen untuk terus melangkah maju dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Dan hal yang kedua, apa yang menjadi keteladanan dalam panggilan pelayanan bagi setiap orang yang percaya. Entah itu dari mana, dari suku mana apa saja, Tuhan meminta. Kalau yang pertama yaitu kita harus memiliki komitmen yang jelas. Yang kedua yaitu di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam, bahwa apa yang menjadi landasan dasar keteladanan kita dalam panggilan pelayanan yaitu harus memiliki motivasi yang jelas atau yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap panggilan pelayanan kita. Kalau berbicara tentang motivasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang memberitakan Injil atau ada orang yang melayani dengan motivasi hanya melihat uang. Ketika domba-dombanya menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, gembala akan lari. Tetapi orang-orang yang mempunyai motivasi yang benar dalam panggilan pelayanan, Paulus katakan sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka dihina, dan itu Paulus alami dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, Paulus memberikan sebuah keteladanan yang sungguh luar biasa bagi kita. Dia memiliki motivasi yang benar. Di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Paulus ingin
membawa jemaat yang dilayaninya di Tesalonika supaya mereka sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan firman ini tidak saja berlaku pada waktu itu, dan firman itu berlaku bagi saudara dan saya, supaya ketika kita dipanggil dalam panggilan pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan sebuah panggilan pelayanan, ketika Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab dalam pelayanan, entah engkau sebagai seorang gembala, engkau sebagai seorang majelis jemaat, engkau sebagai worship leader, engkau sebagai usher, sebagai penerima tamu, engkau mempunyai motivasi yang benar bahwa ini adalah pelayanan yang Allah percayakan. Bukan mencari kepentingan, bukan mencari keuntungan, bukan mencari penghormatan, bukan mencari untuk kita dikenal, tidak. Tetapi Alkitab katakan motivasimu hanya untuk berita Injil, berita kebenaran itu, supaya mereka yang mendengar, mereka yang melihat, mereka yang mengerti, mereka yang memahami, mereka hidup, mereka berjalan dalam kebenaran itu. Itulah sebabnya Paulus berpesan, janganlah engkau menyenangkan hati manusia, janganlah engkau hanya untuk mereka yang ada di depanmu, tetapi melayanilah dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, siapakah di antara kita yang memahami dan menyelami hati manusia yang ada di depan kita? Atau siapakah di antara Bapak, Ibu, Saudara yang hadir atau yang mendengarkan firman Allah ini, yang menyelami hati Pendeta Agus Smith? Hanya Tuhan dan Dia yang tahu apakah motivasinya benar dalam panggilan pelayanan atau tidak. Disitulah kita akan diuji ketika kita dipanggil dalam pelayanan dan ada dalam situasi dan kondisi kritis sekalipun kita berkata bahwa saya tetap setia melayani oleh karena Allah telah memanggil saya. Dan ada banyak orang dalam situasi dan kondisi sekarang ini berkata, saya tidak siap untuk melayani. Tetapi berbahagialah bagi Bapak Ibu, apapun keadaannya, apapun situasinya dan kondisinya, engkau tetap berdiri kuat oleh karena engkau memiliki motivasi yang benar. Engkau menyenangkan hati Allah yang memanggil engkau ada dalam panggilannya yang suci, yang mulia, yang agung. Ketika engkau mengerjakannya itu, ketika engkau melakukannya, ketika engkau berbuat untuk Allah yang telah memanggilmu, engkau akan menerima segala jerih lelahmu dengan sukacita. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, orang yang maju sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya. Yang saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, ketika motivasi kita benar dan itu Allah telah mengujinya, dan janji berkatnya kita akan menerima segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Untuk itu mari kita memiliki motivasi panggilan pelayanan dan biarlah kita menjadi teladan di dalamnya. Karena kita tahu Allah lah yang memanggil kita, Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah. Dan yakinkanlah diri kita bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia, tetapi kita menyenangkan hati Allah yang telah memanggil kita. Yang memiliki Injil itu, yang memiliki kabar sukacita itu, yang memiliki kabar baik itu. Dan biarlah kabar sukacita itu terus diperdengarkan dan banyak orang yang mendengarkan. Dan kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi penting dalam panggilan keteladanan kita sebagai orang yang percaya dalam melayani Tuhan? Yang pertama,
Kita harus memiliki komitmen yang jelas. Saya ingin melayani Tuhan dan terus memberi diri saya untuk Tuhan. Dan ketika saya melakukannya, saya menerima berkat Allah yang luar biasa. Dan yang kedua, apa yang saya harus lakukan supaya saya menjadi teladan dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu, yaitu milikilah motivasi yang benar. Jangan coba-coba mencari kepentingan. Jangan coba-coba mencari keuntungan diri sendiri. Karena pelayanan itu bukan tempat di mana kita untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tapi Allah katakan ketika engkau dipanggil untuk melayani, engkau harus berkorban dan memberi dirimu dengan segala keterbatasan dan kelebihan-kelebihanmu. Itulah sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Mari kita terus mengambil komitmen kita untuk terus melangkah melayani Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu hal yang kedua yang terpenting bagi kehidupan kita. Yang ketiga yaitu apa yang sangat penting dalam keteladanan, dalam panggilan pelayanan yang Paulus inginkan terjadi itu di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya. Yaitu ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Mereka harus memiliki hati yang penuh dengan pengorbanan. Kalau kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 jelas dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kamu dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Dalam setiap panggilan pelayanan kita butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan diri kita, pengorbanan waktu kita, pengorbanan uang kita, bahkan tenaga kita harus berikan untuk Allah yang telah memanggil kita dalam pelayanannya. Dan memang tidak salah ketika seorang telah dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, melayani itu lebih sungguh. Karena kenapa? Karena melayani itu butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Dan Yesus telah memberikan sebuah keteladanan bagi kita. Yesus melayani sampai dia mati di atas kayu salib. Jelas, kalau kita perhatikan di samping kiri kanan kita, yang menjadi lambang atau logo Kemah Injil, salib itu menjelaskan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Bejana menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu pembasuh. Buli-buli menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh. Mahkota menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu Raja yang akan datang. Yesus telah mengerjakannya itu. Yesus telah melakukannya itu bagi umatnya. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Kita harus tahu panggilan kita. Dan ketika kita ada dalam panggilan itu, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, engkau harus berkorban dengan tulus. Kalau ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, dikatakan, engkau harus seperti seorang ibu mengasuh, merawat anaknya. Saya pikir ibu-ibu sungguh memahami dan mengerti bagaimana dia harus berkorban, mengasuh, merawat, mendidik. Dan Paulus memahami bagaimana supaya jemaat itu terus ada dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan memang tidak mudah, butuh pengorbanan waktu. Dan kalau kita masih ada sampai saat ini, kita percaya oleh karena
pertolongan Tuhan. Allah yang terus mengajari kita, Allah yang terus bekerja bagi kita, Allah yang terus membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara seimanmu. Memang kalau kita perhatikan ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai panggilan pelayanan, jangan sampai pelayanan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu tidak akan membawa berkat bagi mereka yang melihatnya. Bisa jadi akan disindir. Bisa jadi dikritik. Sebab ketika kita melayani, kita tidak melayani dengan pengorbanan yang tulus hanya untuk Allah yang telah memanggil kita dalam pelayanan. Tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Ketika Allah memanggil kita, ada dalam panggilan pelayanannya. Mari kita terus melayani dengan pengorbanan yang tulus. Kita harus sadari di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua lemah. Kita semua punya kekurangan. Kita semua tidak berdaya. Kita tidak punya apa-apa. Tapi kita harus berkata bahwa Tuhanlah sumber kekuatan saya. Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup ini. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan. Dan jika engkau telah melayani dan memberi dirimu dan bahkan engkau memberikan keteladanan dalam pelayanan Tuhan. Yaitu engkau telah berkorban bagi Tuhan dan bagi jemaatnya. Maka Allah yang melihat engkau dalam panggilan itu, engkau akan diberikan kekuatan dan diberikan sukacita untuk tetap setia, untuk tetap terus melangkah maju sekalipun ada tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Apalagi dalam situasi dan kondisi sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Banyak orang di luar yang sedang menanti atau menunggu kita untuk hadir. Banyak orang di luar yang sedang khawatir, yang sedang menghadapi beban yang berat. Disitulah letak kita sebagai orang yang percaya untuk memberikan sebuah pelayanan pengorbanan yang tulus. Hanya untuk Kristus yang telah memanggil kita. Dan Paulus mengingatkan itu kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Supaya engkau melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang ibu yang terus melakukan pendampingan, perawatan, pendidikan bagi mereka yang dipercayakan oleh Allah. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan di poin yang kedua tadi, bukan menunjukkan tentang dirimu. Bukan mencari keuntungan, bukan mencari nama, bukan mencari sesuatu, bukan. Tetapi lakukan itu untuk Tuhan yang telah memanggil engkau. Dan jika engkau hari ini hadir, jika hari ini engkau telah dipanggilnya, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap dengan segala pengorbanan yang tulus yang akan berikan kepadamu. Dan beri saya kemampuan untuk terus melangkah maju. Dalam setiap panggilan pelayanan dan keteladanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan di dalam hidup ini. Untuk itu mari kita terus melangkah maju dalam setiap panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Keteladanan dalam pelayanan
bagi kita, yaitu adanya sebuah pengorbanan yang tulus ketika Allah memberikan pelayanan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, apa yang penting dalam panggilan pelayanan kita, atau apa yang kita berikan dalam keteladanan bagi pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kalau yang pertama, kita harus memiliki komitmen yang jelas. Yang kedua, kita harus memiliki motivasi yang benar. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pengorbanan yang tulus. Yang terakhir yaitu kita harus menunjukkan kehidupan yang benar. Kalau berbicara tentang benar, benar itu bukan kata saya, benar itu bukan kata si dia, benar itu bukan kata beberapa orang. Tetapi benar yang dimaksudkan oleh firman Allah yaitu seturut dengan kehendak Allah dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-10 berkata, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, memang tuntutan dalam hidup ini, kita sebagai orang yang percaya, kita harus terus menunjukkan kehidupan yang benar sesuai kehendak Allah dalam panggilan kita. Saya selalu memberikan sebuah ilustrasi bahwa orang percaya atau orang pengikut Kristus itu bagaikan ikan dalam akuarium, di mana ikan itu berjalan selalu diperhatikan oleh semua mata yang memandangnya. Orang-orang yang percaya Yesus yang disebut pengikut Kristus, ketika kita ada di luar, kita akan terus dipandang, terus dilihat. Apakah kita benar-benar hidup menurut kebenaran Allah atau tidak? Tapi kalau kita didapati kita tidak hidup dalam kebenaran, hidup di dalam dosa, itu akan menjadi cemoohan, hinaan. Mungkin saja akan berkata orang-orang yang ada di sekeliling kita, patuh gen, sengdadi Kristen, sengdadi nyen, patuh gen. Karena kenapa? Karena kita tidak memberikan sebuah keteladanan kehidupan yang benar seperti yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah ada dalam panggilannya, mari kita memberikan sebuah keteladanan, yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau di sana dikatakan kamu harus saleh, jujur, setia, baik, adil, dan tak bercacat di antara kamu. Berarti lebih dari satu, lebih dari dua, banyak. Kita sebagai anggota jemaat, kita harus menjadi berkat bagi orang lain, sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan yang ada di dalam Kristus, yang berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah itu adalah mutlak, tidak bisa ditawar oleh apapun. Itulah sebabnya kita sebagai pengikut Kristus, kebenaran itulah yang akan terus kita kejar dan terus kita kejar, dan sekiranya kita mendapatkannya. Untuk itu mari kita terus berjuang di dalamnya, supaya kita mencapai tujuan panggilan kita yang terakhir dan menjadi teladan dalam iman. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, memang tidak mudah ketika kita ada dalam panggilan pelayanan Tuhan.
kita harus memberi keteladanan dalam pelayanan itu. Sekali lagi, pelayanan itu tidak harus menjadi seorang pendeta. Pelayanan itu diberikan oleh Allah bagi setiap mereka yang telah dipanggilnya menjadi pengikutnya. Maka disitulah kita berperan dalam panggilan kita. Pribadi lepas pribadi. Untuk itu, kiranya firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan menolong kita untuk terus melangkah maju dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Yaitu yang pertama, memiliki komitmen yang jelas. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar. Dan yang ketiga, memiliki pengorbanan yang tulus. Yang keempat, memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dan tentunya ketika kita melakukan dan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita harus sadari bahwa Tuhan bekerja di antara kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita untuk terus melangkah dalam panggilan pelayanannya. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mengucap syukur buat firman-Nya dan menyampaikan setiap doa-doa yang kita naikkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah yang hidup. Biarlah firman itu sungguh membawa kami dalam panggilan pelayanan-Mu. Dan ajari kami, tuntun kami, kuatkan kami untuk terus berkomitmen. Memiliki motivasi yang benar. Terus berkorban bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan di dalamnya kemuliaan dan kebesaran Allah boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Allah yang ada di tempat ini. Diberkatilah oleh Allah di dalam nama Yesus. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, sakit yang mereka alami, Tuhan kiranya datang Engkau menjamah setiap sakit dan mengangkatnya, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, hamba minta di dalam nama Yesus Engkau memberi pekerjaan sesuai talenta dan kemampuan, dan di dalamnya mereka terus berkomitmen untuk melangkah, melayani dan bekerja bagi Tuhan, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berkati badan pengurus jemaat Gereja Kami Injil Indonesia Sinar Kasih Tabanan. Berkati BPJ, berkati pelayanan pengembangan anak yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap mentor yang ada, diberkatilah oleh Allah di dalam nama Yesus. Dan anak-anak yang hadir, baik mereka yang belum percaya Yesus, kami minta, kami boleh menjadi teladan sebagai anak-anak Allah yang ada di tempat ini. Dan membawa mereka melihat Yesus yang hidup dalam hidup kami. Dan mereka diberkati, anak-anak ini. Orang tuanya, keluarganya diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus. Berkati tetangga kiri kanan, muka belakang, di mana kami umat-Mu ada memuji Tuhan. Diberkatilah oleh Allah di dalam nama Yesus. Berkati Kabupaten Tabanan. Berkati Pulau Bali. Indonesia, dunia yang sekarang lagi menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Kami minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan hikmat oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berkati Gereja Kami Injil daerah Bali. Badan pengurus daerah Tuhan memberkati. Sekarang ini hamba-Mu Bapak Pendeta Margo Adi yang ada di Alor, Tuhan kiranya
memimpin menyertai perjalanan pulang mereka. Biarlah tiba di Pulau Bali berjumpa dengan keluarga dalam sukacita dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dengarkan setiap doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan bawa pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang mendengar dan memberikan jawaban tepat pada waktunya sesuai maksud dan rencana Allah yang tersembunyi. Terpujilah nama Bapa kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Engkau telah memberi hidupmu, bahkan Engkau telah memberi bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Apa yang Engkau beri, kiranya itu bermanfaat bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan apa yang Engkau punya, Engkau buat, Tuhan buat itu tidak akan pernah habis-habisnya, bahkan berkelimpahan berkat. Bangsa Israel yang ada di pulau-pulau, di desa-desa, diberkatilah oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kami umat-Mu sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami sungguh membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat-berkat-Nya selalu turun atas engkau sekarang ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput saleh-salehnya. Amin.